Berarti setiap tahun betul-betul 00. Nek kosong-kosong niku kosong-kosong nggih kalian Gusti Allah, kosong-kosong kalian sesama manusia. Kalau paribahasan kita syawalan itu seperti itu ya. Karena ghafara lahum ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti memasuki Syawal catatan dosanya kosong. Mestinya demikian. Ya mugi-mugi kita sedaya ngaten insyaallah. Amin. Artinya kita dihilangkan segala beban hidup yang merusui kehidupan kita. Ibu, Bapak, tidak ada persoalan yang paling nyumpeki kehidupan kita dan merusui kehidupan kita kecuali dosa-dosa. Karena dampak dari dosa itu menghalangi segala kebaikan-kebaikan. Di antara contoh Kanjeng Nabi ngendika, innar rajula la yahrumur rizqa bi dzambi yusibuhu. Seseorang itu bisa terhalangi rezekinya walaupun setiap orang itu sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Tapi bisa terhalangi. Allah sudah mengirim jatah kita masing-masing, tetapi bisa jadi dia tidak sampai di tangan kita karena kecegat, karena terhalangi, karena terblokir. Allah sudah mengirim kepada kita seperti kalau kita pesan belanja online, kita sudah pesan, sudah bayar, dikirim oleh kurirnya, tetapi mungkin kok gembokan, kok pintunya dikotok-kotok, enggak ada yang keluar satupun. Ya terus dianggap mungkin alamatnya juga tidak jelas, kadang-kadang balik, kiriman balik, atau ada di depan, diletakkan di depan pintu begitu. Kita sendiri tidak rumangsa ada kiriman datang, jadi tidak pernah nengok pintu itu. Nah yang kita butuhkan adalah sebetulnya mencari kunci pintu kita. Atau jangan-jangan lapisan-lapisan pintu kita banyak begitu, sehingga diketok dari luar nggak kedengeran karena saking banyaknya lapisan-lapisan yang menghalangi kita dari apa yang sudah dikirim itu. Nah, maka kita penting sekali nemu kunci-kunci itu. Ketika satu kunci terbuka, alhamdulillah kita ingat kesalahan dosa-dosa kita istighfari. Di titik, di tempat kita melakukan kesalahan itu. Karena makna istighfar itu adalah kandungan di dalamnya ada yang namanya al-i'tiraf wan nadam. Apa itu al-i'tiraf? Al-i'tiraf adalah kesadaran diri. Kesadaran diri kita terhadap apa yang kita kerjakan itu keliru. Nah, bisa tahu itu keliru atau itu tidak keliru, itu benar atau itu keliru, tentu dari petunjuk dari apa-apa yang disebutkan di dalam agama. Sesuatu yang kita kerjakan ini benar atau keliru, itu ukurannya adalah ukuran agama. Apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman-Nya dan apa yang diarahkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Di pelajaran agama, apa yang juga dijelaskan, disyarahkan, diterangkan oleh para ulama kita. Ini adalah benar, ini adalah salah, ini adalah baik, ini adalah suatu yang buruk begitu. Nah, pada saat kita tahu itu, disitulah kita iktiraf. Oh iya, saya saat itu keliru. Kemudian diikuti dengan proses an-nadam. An-nadam artinya menyesali betul. Kalau ini tidak hilang, kalau ini tidak diampuni, kalau ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ganggu kita, pasti akan merusui kehidupan kita. Sementara kita butuh rezeki, kita butuh ayoman saking Gusti Allah, kita butuh pengamanan, kita butuh solusi hidup dan seterusnya yang itu hanya Allah berikan kepada kita dan Allah pasti memberikan kepada kita. Kenapa? Karena memang itu sudah jatah kita.
kita punya kebutuhan banyak kepada Allah dan kita sudah nyuwun banyak sekali juga kepada Allah, dan janji Allah adalah ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan beri. Itu pasti, ibu-ibu, bapak, itu pasti. Setiap permintaan kita kepada Allah pasti diberi. Kalimatnya astajib itu adalah ada proses, pasti akan aku berikan. Ada kepastian tetapi ada proses di situ. Fi'il mudhari present continuous. Ada satu yang sedang berlangsung. Bisa dalam waktu yang agak panjang, ada yang dalam waktu sekejap, bahkan kurang dari sekejap mata. Itu proses bagaimana Allah mengijabah doa. Jadi dikirimnya itu pasti dikirim, diberinya pasti itu diberi. Persoalannya ada dua, persoalan waktu, timingnya, waktunya yang tepat kapan, yang itu pasti Allah yang lebih tahu. Yang kedua, ketika sudah dikirim misalnya di dunia, belum tentu sampai di tangan kita karena apa tadi? Kecegat, terhalang. Innar rajula la yahrumur rizqa bi dzambi yusibuhu. Maka yang harus ada pada diri kita adalah juga dua hal. Satu, meyakini betul bahwa apa yang sudah dijatahkan kepada kita, apalagi yang sudah kita nyuwunkan kepada Gusti Allah, itu pasti diberi. Ini tidak boleh kita aku njaluk tapi terus kok belum diberi atau tidak diberi, itu tidak boleh ada di dalam hati, apalagi keluar dari lisan mulut kita. Itu namanya kita suudzon kepada Allah. Padahal iman itu adalah husnudzon kepada Allah. Apapun yang kita alami sebagai takdir dari Allah yang tetapkan terhadap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa sikapi dengan husnuzon kepada Allah. Ini tidak mungkin karena Allah ingin kita sengsara. Tidak mungkin Allah menjadikan aku seperti ini supaya aku susah dan seterusnya. Tidak mungkin. Kata-kata tidak mungkin itu harus kita sampaikan pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sebagai bentuk takdir. Karena tidak mungkin Allah memperlakukan hamba-hambanya yang mukmin untuk keburukan dirinya. Termasuk juga ketika kita sudah nyuwun kepada Allah banyak hal untuk kebaikan dunia akhirat kita, terus kok kita belum terima, misalnya begitu ya. Jangan sampai ada kalimat Allah tidak mengabulkan doaku. Kalimat Allah belum mengabulkan itu saja harus hati-hati, apalagi Allah tidak mengabulkan doaku. Karena begitu kita mengatakan Allah tidak mengabulkan doaku, pada saat itu ya kita dibatalkan, dicoret, karena permintaan kita adalah Allah tidak mengabulkan doa. Karena itu bertentangan dengan yang Allah sampaikan sendiri, ud'uni astajib lakum. Nah, maka tadi terkait dengan apa yang merupakan kebaikan-kebaikan diri kita, apalagi hal-hal yang sudah kita mintakan kepada Allah, pertama harus husnuzon kepada Allah. Pasti diberi, pasti diberi. Kalau tidak sekarang, nanti. Kalau tidak nanti ya besok, somben, sampai menjelang akhir hayat kita juga kita belum dapat, pasti diberi nanti dirapelnya tembun di akhirat. Kalau terima, serah terimanya di akhirat, Bapak Ibu, saya ibu-ibu, Bapak, pemberian Allah itu pasti berlipat-lipat, pasti berlipat-lipat. Bahkan sampai ke jumlah yang bighairi hisab. Apa itu bighairi hisab? Tidak terbatas, unlimited, saking banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menepati janjinya memberikan kepada mereka yang sabar itu dengan pemberian yang tanpa batas, saking banyaknya. Nah,
Yang sabar dimaksud di sini adalah sabar mempertahankan husnuzonnya kepada Allah. Pasti. Jadi nggak bosan-bosan kita minta apa yang 63, 50, pinter mau? 51 ya. 51 tahun yang lalu kita minta sampai detik ini. Pak Bauzin deh minta yang sama, itu berarti beliau sedang mengulangi permintaannya. Sejak 51 tahun yang lalu minta sesuatu terus belum diterima misalnya, minta lagi bukan karena kemarin tidak diterima, tapi memang pengen minta lagi. Yang sudah diminta pada saat itu yakin itu sudah diberi, terus minta lagi karena memang pasti Allah akan beri lagi. Berarti ping 51 kali kalau cuma permintaannya setiap tahun sekali. Tapi kalau itu permintaannya setiap hari, berarti 365 hari kali 51. Itu kalau permintaannya cuma sehari sekali. Kalau permintaannya setiap sholat, berarti 5 kali sehari, 5 kali 365 kali 51. Ya, tinggal dihitung sendiri. Itu kalau pas di Ramadan nepai Lailatul Qadar, pingnya berapa? Malam itu sama dengan 83 tahun. 83 tahun berapa hari? Ya tinggal dikali 365 hari. Dikali 5, berarti kalau 51 kali Lailatul Qadar diping 51 kali, terus nggak tahu itu berapa. Kalau itu nanti serah terimanya di akhirat, ya kita akan terkejut sendiri, kok banyak banget pahalaku, karena serah terimanya di akhirat sudah dalam bentuk ganjaran pahala. Jadi pertahankan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita kecewa dengan doa yang kita mintakan kepada Allah kalau itu belum kita pegang, kalau itu belum kita rasakan di dunia. Oh, paling besok aku tak minta lagi. Minta lagi itu bukan karena kemarin belum diberi, karena memang pengen minta lagi, dan Allah pasti astajib lakum lagi. Allah juga memberi lagi, memberi lagi, memberi lagi. Nah terus kalau orang sakit misalnya, minta kesembuhan, loh kok belum diparingi kesembuhan? Ya minta lagi, kemarin sudah diberi, sudah di packing. Mungkin ada yang belum dikirim, atau juga sudah dikirim tapi yang kedua terhalang. Maka selain husnuzon, terus kita kuatkan husnuzon dalam diri kita, pasti Allah sudah maringi. Yang kedua adalah urusan diri kita. Oh, barangkali ada yang kecegat oleh dosa-dosa kita sendiri. Apalagi nanti kalau ada pembahasan khusus tentang tentang awakib atau akibat-akibat kesalahan dan dosa, ini kita akan ngeri sekali ya. Secara singkat misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak nyata kerusakan, peristiwa kerusakan di daratan dan di lautan, kerusakan dalam segala hal, dalam segala jenis, dalam segala sektor, secara akhlak, secara ekonomi, secara agama, secara macam-macam ya. Kalau dalam tingkat wilayah negara misalnya kerusakan macam-macam. Itu karena sebab apa? Bima kasabat aydin nas. Karena kesalahan-kesalahan yang telah dikerjakan oleh si manusianya itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Sengaja Allah buat manusia yang melakukan kerusakan itu merasakan langsung sebagian dampak kesalahannya. Supaya apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka evaluasi diri terus kembali kepada jalan yang benar.
kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk-petunjuk agama. Nah, kalau kita merasakan kerusakan pada diri kita, entah kerusakan fisik, kerusakan jiwa kita, merasa tidak tenang, tidak tentram, kerusakan di keluarga, kerusakan di masyarakat, kerusakan di negara, kerusakan di dunia, berarti semakin luas kerusakan itu, berarti kemungkinan besar semakin banyak memang manusia-manusia yang telah melakukan kesalahan-kesalahan yang harus dikembalikan. Maka beruntung sekali bagi setiap mukmin yang menjalankan petunjuk Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kalau itu terjadi di lingkungan masyarakat yang luas, kalau itu terjadi di kehidupan berbangsa bernegara, tawassaw itu, dan kemudian dari rakyatnya kepada pemimpinnya, pemimpinnya juga mengingatkan kepada rakyatnya, maka pasti akan Allah jaga bangsa dan negara itu, pasti itu. Maka kerusakan yang ada tanda-tandanya muncul akan hilang, akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kerusakannya terus tambah besar, tambah banyak, maka ini adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang kesalahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Entah bisa jadi masyarakatnya, bisa jadi juga para pemimpinnya. Nah, modal takwa kita kemarin Bapak Ibu, yang mudah-mudahan gerak Ramadan kemarin bangsa dan negara ini betul-betul mengamalkan dengan sebaik-baiknya, itu jadi modal buat kita pribadi, buat modal keluarga, buat modal kehidupan bermasyarakat, juga modal untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita minta kepada Allah untuk perbaikan diri kita, juga perbaikan bangsa ini semuanya. Apalagi ini sudah nyedai tahun-tahun, orang bilangnya tahun-tahun politik. Kita butuh kepada pemimpin yang semoga Allah melalui sang pemimpin itu bisa membenahi kehidupan berbangsa bernegara kita, juga membenahi kehidupan masyarakatnya untuk bisa hidup lebih baik, untuk bisa hidup lebih benar sesuai dengan tuntunan kehidupan yang baik, sesuai dengan perundang-undangan, apalagi juga sesuai dengan tuntunan syariat agama. Karena itu adalah satu-satunya jaminan untuk bisa hidup yang mengarah kepada keberkahan. Kalau dalam bahasa konstitusinya, sebagaimana sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah kalimat lain dalam bentuk kehidupan yang berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu karena diawali dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bertauhid kepada Allah, pasti hasilnya adalah keberkahan hidup. Bahkan kalau negeri bangsa ini betul-betul makmur, berkeadilan dan makmur, ini pasti hasilnya turah-turah. Karena negeri ini kaya raya luar biasa Bapak Ibu. Ada yang menghitung kekayaan alam di salah satu kabupaten di Aceh misalnya, ya, di salah satu wilayah di sana, kalau itu diolah dan khusus untuk pendidikan, untuk program pendidikan di Indonesia, itu akan mencukupi beasiswa dari TK sampai S3, semuanya free, dengan fasilitas sampai kepada penelitian ilmuwan-ilmuwannya. Itu baru dari satu wilayah di negeri kita. Di Jawa ini ternyata ada juga tambang-tambang emas yang besar sekali. Di Trenggalek itu beberapa kecamatan itu tambang emas. Di Banyuwangi beberapa gunung itu emas. Makanya yang ngerti begitu kemudian membuat dermaga dan lapangan udara di Banyuwangi, ya dibelani, tetapi nggak banyak yang tahu. Karena memang semakin banyak yang tahu, mungkin semakin pengen banyak, mungkin begitu ya. Tapi Jawa ini kalau penuh dengan tambang, ya
resikonya akan terjadi kerusakan alam yang karena konservasinya atau pemulihan lahannya tidak sebanding dengan kepinginannya ngerui tambangnya itu, begitu. Yang seperti di Papua itu ternyata ada di provinsi-provinsi lain dan ada yang jauh lebih besar yang belum disentuh oleh perusahaan tambang manapun. Itu negeri kita. Yang sekarang sedang naik daun, sedang viral ini adalah tambang nikel. Nikel itu apa? Itu bahan dasar untuk baterai. Kalau sekarang mulai motor listrik, nanti besok mobil listrik, nah itu bahan dasarnya adalah nikel. Itu nikel terbaik nomor 2 di dunia ada di Indonesia dan ada berapa nomor 1 juga di beberapa pulau di Indonesia. Nah, siapa yang paling banyak ngambil nikelnya di Indonesia? Ada 2, Cina dan Amerika. Ya kita ya begitu, kebagian juga, tapi kebagian beli motor listrik apanya? Make Mungkin kebagian beli barang jadinya, dan beli barang jadinya pun dengan memakai uang hutang negara. Begitu. Ya sudah, jangan terlalu jauh ke sana, nanti kita kehilangan makna. Tapi tidak apa-apa, perlu tahu kita ya, karena kita juga walaupun ada di pelosok seperti ini, jauh dari pusat pemerintahan, tetapi kita pasti akan kecipratan persoalannya juga. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, 2 hal tadi yang terkait dengan apa yang kita butuhkan supaya kita bisa mengawal hidup diri kita selalu dalam kebaikan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pertahankan husnuzan kita kepada Allah. Apapun peristiwa yang kita alami, pertahankan husnuzan kita kepada Allah. Dan yang kedua, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena kita yakin bahwa apa-apa yang menjadi kerusakan atau hal yang tidak menyenangkan yang kita alami itu juga bagian dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, ada jenis kesalahan yang tidak bisa selesai ketika kita mohon ampun kepada Allah semata-mata. Kalau kesalahannya itu terkait dengan hamba-hamba Allah, maka kita butuh permintaan, butuh mohon halalnya, maafnya. Itu artinya kita meminta halalnya. Kalau kita keliru, telah merampas hak kenyamanannya, merampas hak nama baiknya, ya kita ngerasani, kita ngomongi, merampas hak hartanya, itu kita butuh halalnya, istilahnya begitu. Karena kalau tidak selesai di dunia, pasti akan urusannya di akhirat lebih berat. Ada namanya kisos. Bahkan kisos itu pun juga akan berlaku dengan bukan hanya sesama manusia, ibu bapak, tapi juga dengan hewan. Manusia dengan hewan itu akan ada kisosnya. Hewan dengan hewan ada kisosnya. Ya dipitung kesalahan-kesalahannya nanti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita Bani Israel punya kucing. Kucingnya ditaruh di kandang, tidak pernah ditaruh di luar, tidak pernah dikasih makan. Setiap hari hobinya nyakiti kucing itu sampai mati. Dan besok dia akan dikisos, akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia memperlakukan kucing itu saat di dunia. Ada juga sebaliknya, dan ini cerita hadis yang sahih. Ada seorang wanita, ya apa namanya, tidak genah lah itu, kehidupannya penuh dengan dosa. Suatu saat dia perjalanan haus, dia ketemu sumur, dia turun, kemudian minum airnya itu. Pas dia naik ke atas, dia melihat ada anjing yang kehausan, menjulur-julur lidahnya. Dia juga nggak tahu dari mana anjing itu. Akhirnya dia turun lagi, ngambilkan untuk anjing itu. Saking bersyukurnya Allah kepada wanita ini,
perlakuannya kepada salah satu makhluknya yang telah diciptakan itu, anjing itu, akhirnya Nabi SAW menyebutkan Allah ampuni dosa-dosanya si wanita ini. Jadi apa-apa yang terkait kita dengan makhluk itu juga mendapatkan perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau nanti hewan dengan hewan itu setelah qisas itu Allah kembalikan mereka menjadi tanah gitu ya. Jadi mereka tidak mengalami hasil dari qisasnya itu. Dari perhitungan antara mereka, kesalahan-kesalahan antara mereka, Allah jadikan mereka menjadi tanah kembali. Tetapi kalau manusia tidak diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kita akan nanggung persoalan kita. Maka kalimat meminta maaf itu disebut sebetulnya meminta halalnya. Nah, dari situlah para pendahulu-pendahulu kita, sesepuh-sesepuh kita, para ulama terdahulu membuat satu tradisi kebiasaan yang namanya halal bihalal. Ini sebenarnya terkait lebih kepada urusan sesama manusia, sesama makhluk, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalimatnya wasari'u dan seterusnya itu ya. Di sana ada wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ibu-ibu, bapak, apapun urusan kita dengan orang lain yang bikin kita sakit, sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh di sini. Coba kamu seperti aku, nggak mau lah kita ya kamu, aku. Sakitnya tuh di sini. Sebetulnya disitulah kesalahan kita. Kenapa kita nyimpan sakit itu di sini? Harusnya kita lepas sakit itu di sini. Karena kalau terus di sini, ini adalah tempat yang paling penting, paling berharga dalam diri manusia. Di sini ada jantung, di sini ada qalb. Qalb itu pusat kehidupan manusia ada di situ. Kalau diletakkan di situ sakit dan tidak dilepas, tidak dihilangkan, maka semakin hari akan semakin bertambah sakitnya. Selama itu urusan dunia, apapun itu nyatakan kepada Allah. Ya Allah, si fulan, si fulanah pada tahun itu tanggal sekian, harinya ini dia melakukan ini sakit ya Allah. Tapi Engkau menyebutkan Engkau fasilitasi aku untuk bisa segera mendapatkan ampunan dan surgamu. Salah satunya adalah dengan memaafkan orang lain. Demi keagunganmu ya Allah, dan demi maaf dan ampunanmu dan juga surgamu, aku maafkan dia. Terus kita tambahi, jadikanlah dia hambamu yang Engkau luruskan, Engkau perbaiki. Kalau terkait dengan harta yang diambilnya misalnya, aku halalkan harta itu walaupun sudah tahun sekian. Mudah-mudahan jika dia pakai untuk bisnisnya, menjadi berkahlah bisnisnya. Kalau dipakai untuk sekolah anak-anaknya, menjadilah anak-anaknya sebagai anak-anak yang berilmu dan berakhlak mulia, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Ketahuilah pada saat itu kita sampaikan, ibu-ibu, bapak, Allah akan kirim malaikat khusus kepada kita dan akan di samping kita mengamini doa itu, dan kemudian diakhiri dengan kalimat walaka bimithlihi. Engkau pun akan dapatkan apa yang kau mintakan untuk saudaramu itu. Ini matahari sudah mulai bersinar. Tanda sudah harus segera selesai. Yang terakhir, kalau sudah disebut terakhir sudah paling kira-kira nggak sampai 5 menit ya, nggak sampai 3 menit. Ini Syawal artinya adalah peningkatan al-irtifa. Bulan Syawal punya makna al-irtifa, artinya naik atau meningkat. Apa yang naik atau yang meningkat? Tentu adalah kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas akhlak, kualitas ilmu, dan apa-apa yang kemarin dilatihkan kepada kita selama 1 bulan penuh itu kita jalankan, walaupun sudah beda suasana, beda situasi, setiap hari tidak lagi berpuasa. Hanya saja nilai-nilai bekas-bekas pembinaan yang Allah berikan kepada kita 1 bulan penuh itu
tidak hanya sekedar kita jaga untuk waktu-waktu berikutnya, tetapi kita akan jadikan itu sebagai modal untuk kita naik ke tangga-tangga yang semakin tinggi, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang nanti akan membuat kemudahan-kemudahan hidup akan semakin dibuka oleh Allah kepada kita. Dan kalau ini kita kumpulkan secara kolektif seluruh di negeri ini, mudah-mudahan ini pun juga akan yang meningkatkan persoalan yang kemarin atau yang selama ini ada di bangsa dan negara kita dientaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalulah kita minta seperti itu. Tadi sudah disebut Mbak Qoriatul Rukhsah. Kalau ada yang belum tahu, enggak apa-apa ya, berdiri ya. Ada yang belum tahu toh? Ada. Sebagaimana yang diketahui, saya masih di periode ini masih sampai nanti 2024 bulan Agustus ya, masih menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan Mbak Qoriah mudah-mudahan yang nanti melanjutkan, menggantikan, karena saya sudah tidak lagi menjadi caleg di DPRD Provinsi. Kalau kemarin ada yang mendengar saya sebagai caleg DPR RI, ya atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak berlanjut. Gitu. Jadi tidak sebagai caleg DPR RI, tidak juga sebagai caleg DPRD Provinsi, tapi tetap sebagai Riyad Rosyadi. Yang selalu mohon kepada Allah mudah-mudahan tetap diteguhkan imannya, istiqomah di dalam ibadah, menjaga kebaikan-kebaikan dan tetap dalam khidmat kepada agama ini, kepada masyarakat sepanjang apa yang bisa dilakukan. Dan mohon senantiasa bimbingan doa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti yang menggantikan di caleg DPR RI yang mestinya rencananya dimintakan memberi tausiah pada pagi hari ini. Beliau cukup piawai dalam parenting, dalam pendidikan juga, dalam manajemen juga, dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut dalam kajian seperti ini dalam parenting. Beliau adalah Bapak Insinyur Misbahul Huda, salah satu pimpinan MPP-nya PSM Tangerang. Domisilinya memang di Surabaya, tapi beliau lama di Tangerang sebagai sebagai santri Tangerang juga. Terus kemudian ya, diamanahkan sebagai salah satu caleg DPR RI di Dapil Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Ada 5 kabupaten dapil kita. Ya, semoga amanah itu bisa dijalankan oleh beliau, oleh Mbak Qoriah juga, dan nanti oleh yang lainnya, caleg-caleg yang sudah ditetapkan. Yang kita berharap melalui mereka itu Allah paringi kemudahan, kebaikan yang akan bisa kita rasakan juga dirasakan oleh masyarakat kita. Matur suwun atas rawuhnya, dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak ngapoi ya, bahkan ngangeni. Mudah-mudahan nanti diagendakan setiap apa rencananya Ustaz? Setiap hari setiap bulan ya, insya Allah ya, nanti dijadwalkan. Salah satu saran saya tadi ya, bisa mengundang beliau. Matur suwun. Dan kami juga mewakili juga dari Yayasan Pendidikan Dakwah dan Sosial Batur Salam mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima amal-amal soleh dan juga doa-doa kita semua, dan jadikanlah apa yang telah kita lalui dalam kebaikan-kebaikan yang kemarin menjadi satu hal yang lebih meningkat dan menjadi kebaikan kita yang bertambah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa Bapak Ibu. Terakhir tadi diminta doa, kita sama-sama mohon kepada Allah. Doa ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah mengikuti juga, dan pernah kami cetak cukup banyak di periode yang lalu. Doa yang pernah didoakan oleh Nabi untuk salah satu sahabatnya
ketika sahabat itu masih kecil, ibundanya sahabat Anas bin Malik ini minta kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, anak ini telah lama nderek panjenengan, mbok didongakne. Kemudian Nabi mendoakan, ada dua doanya kepada anak itu, kepada Anas bin Malik saat kecil itu, yang kemudian dijadikan satu redaksi doanya, dan ini akan kita jadikan doa kita juga bersama-sama. Nanti diikuti ya, nanti setelah itu saya terjemahkan doanya dan kemudian ya kita ikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atika wa ahsin a'malana waghfir lana. Ya Allah, perbanyaklah harta kami, perbanyaklah anak-anak dan keturunan kami, berkahilah atas semua yang Engkau berikan kepada kami, perpanjanglah usia kami dalam taat kepadamu, perbaikilah amal-amal ibadah kami, serta ampunilah kami. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atika wa ahsin a'malana waghfir lana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz Kiai Haji Riyad Rosadi sekaligus pembina Yayasan Pendidikan Dakwah dan Sosial Badrussalam. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, sekali lagi terima kasih. Jazakallahu khair sudah hadir di sini. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang penuh berkah, membawa manfaat bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah. Kiranya kita sudah di penghujung acara. Setelah ini acaranya adalah berhalal bihalal nggih, bersalam-salaman, dan nanti langsung dilanjutkan dengan beramah tamah menikmati suguhan hidangan yang juga istimewa. Itu Gedong Jati nggih kalau nggak salah nggih. Wah, Gedong Jati, saya ingin Gedong Jati maka saya ada pantun Gedong Jati. Makan pagi beralas godong jati, makin nikmat ditambah dengan peyek teri. Terima kasih sudah hadir bersilaturahmi. Insya Allah bersih diri, bersih hati, dan Allah selalu berkahi. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknis berikutnya silakan semuanya berdiri. Nanti